Oke. Sebenarnya ini cuman jarak berapa detik dari pembuatan video pertama. Jadi, langsung saja kita baca, kita terjemahkan kasusnya, soalnya yang tertulis di layar. Oke. Upah per jam dalam industri tertentu didistribusikan secara normal dengan rata-rata 13,20 dolar dan standar deviasinya sebesar 2,5 dolar. Nah, ada nih sebuah perusahaan, a company in this industry, ya. Industri ini populasi ya, populasi. Ini salah nulis berarti ini, standar deviasi seperti ini, ya, karena populasi. Jadi memperkerjakan 40 pekerja dan membayar mereka dengan rata-rata sebesar 12,20 dolar per jam. Bisakah perusahaan ini dituduh membayar upah di bawah standar? Bisa ditulis ya untuk mempermudah perhitungan. Diketahui sampel, rata-rata sampel, oke. Rata-rata sampel 12,20. Rata-rata populasi ya, rata-rata populasi awal 13,20. Ya, rata-rata populasi nolnya. Dengan jumlah pekerjanya, jumlah sampelnya 40 dan standar deviasi populasi ini mohon maaf sebesar 2,5 dan dengan alfa 0,01. Hipotesisnya seperti ini. Ini kan tujuannya apakah bisa dituduh ya perusahaan itu membayar lebih kecil dari standar perusahaan-perusahaan lain, bisa seperti itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi tulis lebih kecil ya, bro. Ya, lebih kecil. Dengan kriteria keputusan apaan nih? Oh iya, ini sebenarnya menjorok ya. Kriteria keputusan Z 0,01, Z tabelnya sebesar 2,33. Menolak H0 ketika Z hitung lebih kecil dari negatif 2,33 atau negatif Z alfa. Nah, nih. Ya, jadi batas penolakannya ini. Ya bisa ditulis seperti ini. RR. Z hitung negatif 2,33. Nah, ini batas penolakannya. Wilayah penolakan. Oke. Perhitungan, langsung perhitungan ke Z hitung nih. X bar ini mohon maaf sekali. Ya. 2,5 1220 kurangi 1320 per 2,5 per akar 40 dihasilkan ini sebesar ini ya, melalui R lagi dan dengan kinom ya didapatkan Z tabelnya negatif 2,33. Z hitungnya seperti ini, dimana ya karena diperoleh Z sama dengan negatif 2,53 dimana nilai tersebut lebih kecil dari Z alfa sama dengan negatif 2,33 negatif Z alfa maksudnya, maka dapat dikatakan hasil menolak hal 0 atau pada tingkat alfa sama dengan 0,01 perusahaan tersebut membayar upah di bawah standar. Nih terlihat bahwa titik Z nya nih Z negatif 2,53 itu berada di daerah penolakan, di mana di daerah penolakan ini artinya mu-nya ya nanti rata-rata populasinya itu 13,20 nanti didapatkannya gitu. Dalam tes ini dikatakan seperti itu. Jadi disimpulkan bahwa perusahaan membayar upah di bawah standar gitu per jam ya, upah per jamnya. Ke soal 10.24. Kasusnya adalah ada sebuah studi oleh rumah sakit anak di Boston. Indicate Boston itu mana ya? Nggak tahu lah. Menunjukkan bahwa sekitar 67% orang dewasa Americans adult ya, Americans adult ya, dan sekitar 15% anak-anak dan remaja itu mengalami kelebihan berat badan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa persentase yang dilaporkan, ini kan laporan dari Children's
Hospital in Boston gitu melaporkan sebanyak 67% dan 15%. Itu laporannya. Nah, ditanyakan apakah ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa persentase yang dilaporkan oleh rumah sakit anak tersebut terlalu tinggi gitu ya. Indicate that the percentage reported by Children's Hospital is too high, ya, terlalu tinggi itu. Lakukan tes dengan signifikan sebesar 0,05 ya. Misal, Pi adalah proporsi dari anak kelebihan berat badan gitu. Nih, ini kan diketahui, ini belum saya baca ya, 13-nya. Oh belum, tadi berasa nggak baca emang gua. Ada ya, ulang lagi, ada 13 anak yang diambil dari sampel random yang berukuran 100 dari 13/100 ya. Proporsi dari anak kelebihan badan ya. Jadi ini proporsinya 13/100. Yang ditemukan bahwa 13 dari 100 itu adalah mengalami kelebihan berat badan ya. Langsung tesnya seperti ini. Jadi apakah ini kan ditanyakan apakah terlalu tinggi ya, apakah terlalu tinggi? Maka kenyataannya mereka mengharapkan kenyataan itu harus lebih kecil proporsinya gitu. Nggak sampai 0,15 gitu. Karena 0,15 menurut mereka terlalu tinggi gitu. Makanya dilakukan tes. Sampai sini paham? Oke lah. Ya, jadi lebih kecil. Dengan kriteria keputusan Z alfanya sebesar 1,64 nih ya. Kalau dinegatifkan ya, negatif gitu. Menolak H0 ketika Z lebih kecil dari 1,64, negatif 1,64 ya. Oke. Bentar. Oh ya. Jadi ini RR-nya. Ini ya. RR Z lebih kecil dari 1,64. Nah, dilakukan perhitungan dengan rumus ini. Rumus ini bisa dihapus ya. Dengan rumus ini 0,13 negatif 0,15. Ini tadi proporsi dugaannya 13/100 dengan proporsi nulnya 0,15 dihitung lalu IR dihasilkan seperti ini sebesar negatif 0,5. Karena diperoleh Z sama dengan negatif 0,56, di mana nilai tersebut lebih besar ya, lebih besar dari negatif Z alfa yaitu negatif 1,64, maka dikatakan hasil tidak menolak H0 atau pada tingkat alfa sama dengan 0,05, persentase yang dilaporkan oleh rumah sakit anak tersebut tidak terlalu tinggi. Jadi rumah sakit tersebut tidak melebih-lebihkan gitu laporannya. Gitu ya. Kita lihat fungsi Rus di sini. Pengujian satu arah. Jadi tadi itu pengujian satu arah ya. Yang pertama juga pengujian satu arah nih. Jadi cuman ada lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar gitu dengan wilayah penolakannya tadi ini ya. Seperti itu. Oke, kita balik lagi. Next. Wah, ini ada nih. Ini tambahan. Jadi dilakukan melalui berbasis teori ya di program Applied ya, berbasis teori. Dengan N tadi 100 dengan sampel yang terhitung lebih berat badan anaknya sejumlah 13 dan didapatkan, ini bukan saya yang hitung ya, saya tidak memasukkan ini otomatis jadi 0,13. Kalau digambarkan secara histogramnya seperti ini ya, sukses fail, ini berat badan berlebih, ini berat badan mungkin pas gitu ya, atau pas atau kurang dari gitu. Dengan tesnya menggunakan theory based inference ya, lebih kecil ya, tadi lebih kecil. Benar kan? Nih, ini itu adalah Z yang dihasilkan negatif
0,56 dengan P value 0,2877, tidak menolak H0. Kita lihat ya tadi. Nah, tidak menolak H0. 0. Nah, P value sendiri bisa dihitung secara manual kalau melihat tabel, kalau nggak salah ya. Gimana sih nih? Nah, oke. P value dapat dihitung secara manual seperti ini dengan melihat tabel distribusi Z dan dihasilkan ini. Kita lihat fungsi Lisa di sini apa nih? Oh, ini rumusnya. Jika ingin tahu dari R Studio, ya kodenya adalah seperti ini. Ini untuk satu arah, ini untuk dua arah. Kok ada dua arah? Apa tuh dua arah? Bentar lagi dijelaskan. Jadi kriteria keputusan adalah ketika P value kurang dari alfa, maka disebut menolak H0. Ini sebenarnya dalam fungsi Jisoo tadi ya, dalam fungsi gambar Jisoo. Saya masukkan ke sini karena nggak cukup. Jadi tadi ini kan pengujiannya nih, ada lower tail alternative, upper tail alternative, di mana ini bisa disebut one tail alternatif atau satu arah, two tail alternative. Ini bisa disebut dengan dua arah, ya, dua arah, hipotesis alternatifnya. Dengan rejection regionnya dengan menggunakan Z distribusi, upper tail RR, lower tail RR, dan two tail RR gitu ya. Jadi ini satu arah, one tail, dan ini two tail ya. Oke, balik lagi. Oke, sampai sini paham? Paham lah. Yuk, next. Ke soal 10.26 ya. Soal terakhir. Bentar lagi gua olahraga. Oke. Langsung diartikan, diterimakan. Menurut Washington Post, hampir 45% dari semua orang Amerika dilahirkan dengan mata coklat. Meskipun mata mereka tidak selalu berwarna coklat. Sebuah sampel acak dari 80 orang dewasa ditemukan 32 ya. Jadi 32/80 ini ditemukan bahwa orang Amerika tersebut bermata coklat gitu. Apakah ada cukup bukti pada tingkat 0,01 ya? Ini tadi ketemunya 0,01 untuk menunjukkan bahwa proporsi orang dewasa, that the proportion of brown-eyed adults differs from the proportion of Americans who are born with brown eyes gitu. Jadi apakah berbeda gitu proporsinya, menunjukkan bahwa proporsi orang dewasa bermata coklat berbeda dari proporsi orang Amerika yang lahir dengan mata coklat gitu, warna matanya berwarna coklat gitu. Next, belibet banget gue nih diketahuinya langsung karena sama. Nah ini bentar ada poinnya. Poin dari soal ini adalah different ya, perbedaan gitu. Apakah berbeda? Yang tadi kan apakah lebih kecil, apakah lebih besar, seperti itu kan. Ini berbeda, different. Jadi ini adalah two tail ya, two tail. Yuk next. Nah, two tail nih. Jenny sudah 2 gitu kata Jenny. Dimana P0-nya proporsi populasinya 0,45 ya. Kriteria keputusan ketika Z 0,01/2. Kenapa bagi 2? Nih ada penjelasan dari Mbak Jenny. Nah, kenapa bagi 2? Karena two side nih ya. Karena uji dua arah two side test itu membagi 2 wilayah, karena bisa saja ini seperti ini kan sudah berbeda, ini seperti ini juga kan sudah berbeda gitu. Makanya ada 2 gitu. Makanya ada 2, dibagi 2 alfanya. Next. Oke. Nah, ini RR-nya ya, RR-nya bisa ditulis seperti ini nih. Z lebih kecil dari negatif 2,58 dan
Z lebih besar dari 2,58. Jadi bisa ditulis seperti ini ya, ini wilayahnya, yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar, dan didapatkan perhitungannya seperti rumusnya sama saja dengan yang tadi. Dengan bantuan program R dihasilkan negatif 0,9 ya, dengan kinomnya 0,955. Ingat ya, 0,955 karena 0,01 kan 0,01 bagi 2 itu 0,005 ya. Ingat, jadi 0,995. Kesimpulan, karena diperoleh absolut Z-nya, kita absolutkan, kita mutlakkan Z-nya sama dengan 0,9, di mana nilai tersebut lebih kecil dari Z alfa 0,05 sama dengan 2,58, maka hasil tidak menolak H0 karena tidak berada di wilayah RR ya, tidak berada di RR, rejection regionnya tidak berada di situ, jadi tidak menolak H0 ya. Dan menunjukkan dari situ dapat dikatakan pada tingkat alfa sebesar 0,01 menunjukkan bahwa proporsi orang dewasa bermata coklat tidak berbeda ini seharusnya ya. Kemana tidaknya? Oh iya, bentar, saya mau benerin ini sama gitu, bisa sama bisa tidak berbeda gitu, dari proporsi orang Amerika yang lahir dengan mata coklat seperti itu. Jadi oke. Jadi mungkin seperti itu pembahasan dari pekerjaan saya gitu. Saya tidak menjamin ini benar, tapi saya mengajak saya sendiri untuk belajar lagi, belajar bersama gitu, biar lebih paham gitu. Ya gitu. Ini video juga bisa bermanfaat buat saya pribadi dan bermanfaat bagi orang-orang yang mungkin merasa video ini bermanfaat. Kalau merasa video ini tidak bermanfaat, ya tidak bermanfaat berarti gitu ya. Oke, jadi sekian video saya mengenai pembahasan dari soal yang ada di buku Mendenhall ya, dari 10.17, 10.18, 10.24, 10.26. Oke, terima kasih. Nah, oh ini belum. Ini sama. Ini sama. Ini ya hasilnya 0,368 ya, ini hasilnya. Ini tidak sama dengan ya, jadi pion. Kalau kata-katanya itu bion biasanya. Ini tadi, terus ini hasilnya sama. Udah penutupan tadi, gila. Oke, sama. Berarti ini p-value-nya tidak lebih kecil dari alfa ya. Jadi tidak menolak H0 ya. Tidak menolak H0. Oke, sekian ya. Terima kasih. Gomawo. Arigato. Kopkunka. Oke. Apa? Kesoon. Ini bahasa Madura, bro. Ya dah. Oke. Dadah.